Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Melanjutkan episode sebelumnya, cerita dari Dioseta yang berjudul Dendam Patung Arwah. Perjalanan Dana dan Cahyo dalam mengatasi sebuah serangan gaib berdasarkan dendam kesumat kepada Trah Dharma Wijaya. Yang belum menyimak cerita sebelumnya, linknya ada di bawah. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Malam semakin menunjukkan pesonanya dengan sinar rembulan yang menyinari sesosok patung sinden yang menghadang jalan kami. Mas Jagat yang dari tadi sudah waspada dengan apa yang akan kami hadapi, kini malah terkesima dengan sosok patung yang pakaiannya tersibak menunjukkan keindahan tubuhnya. Mas Jagat, jangan terpengaruh! Aku berusaha memperingatkan Mas Jagat agar tidak termakan oleh pengaruh mengerikan dari patung sinden itu. Mas ganteng, mendekat sini. Terdengar suara perempuan yang menggema dari patung itu. Saat itu, aku memastikan Mas Jagat benar sedang dalam pengaruh sihir patung sinden itu. Dirga, susul Jagat, biar Abah sama Mas Cahyo yang menahan roh sinden ini. Perintah Abah. Dirga mengerti dan kami pun segera turun dari mobil dan mengambil posisi. Mas Jagat, sadar Mas! Teriak Dirga sambil berlari mengeluarkan kerisnya. Namun Mas Jagat tetap saja masih dalam pengaruh patung itu. Dirga sadar akan sumber masalahnya. Ia pun berusaha menggunakan kekuatan keris Dasa Sukma untuk melayangkannya ke patung itu. Tapi keris itu malah terjatuh. Ia mencoba menyatukan keris itu dengan sukmanya dan mencoba menggandakannya, tapi gagal. Keris Dasa Sukma? Dirga bingung. Sementara itu Mas Jagat masih terus melangkah mendekat ke patung itu. Kata Danan, kekuatan pusaka Dharma Wijaya tidak bisa digunakan di hadapan patung-patung itu, Dirga. Ucapku mengingat cerita dari Danan. Terus ini gimana? Dirga bingung. Di tengah kebingungan Dirga, suara tembang kembali muncul mendekat bersama dua roh sinden yang mendekat ke arah kami. Abah bisa menahan kutukan tembang itu. Apa Mas Cahyo bisa menghadapi mereka? Tanya Abah. Selama tidak ada yang mengganggu, seharusnya bukan perkara sulit. Tapi kuncinya tetap di patung itu. Balasku sembari menoleh ke arah Dirga. Abah kembali mengeluarkan pusaka berwujud kujang miliknya. Ia mengangkatnya di dahi dan membentuk sebuah gerakan tangan. Ia mencoba mengikuti alur kekuatan kujang itu sebelum akhirnya menyatu dengan ajian yang ia bacakan. Setelah gerakan itu, kutukan tembang itu masih terdengar. Namun suaranya tidak lagi menyakitkan dan mengaburkan pikiranku. Sekarang Mas Cahyo, ucap Abah. Aku menurut. Dengan kekuatan Wana Sura, aku bisa melompat lebih tinggi dan berusaha menarik selendang sinden itu dan menjatuhkannya ke tanah. Sekarang aku bisa menjangkaunya dan mendaratkan pukulanku. Sayangnya, mereka lincah dan membuatku beberapa kali memukul angin. Aku tidak menyerah. Sembari mendaratkan pukulan, aku membacakan ayat-ayat suci yang sekiranya mampu mengikat sosok itu agar semakin melemah. Di satu sisi, Dirga masih kesulitan menahan Mas Jagat. Beberapa kali, Dirga berteriak, memukulnya hingga menyeretnya, namun Mas Jagat tidak berhenti. Patungnya Dirga! Patungnya! Teriakku. Tapi kerisku? Kekuatan kerisku tidak bisa digunakan, keluh Dirga. Sejak kapan kamu bergantung pada pusaka? Teriak Abah. Sontak Dirga tercekat. Ucapan Abah seolah mengingatkannya sesuatu. Danan pernah bilang kalau ia tidak berdaya tanpa keris raga sukmanya, maka berarti ia memang belum pantas menggunakan keris itu, ucapku. Dirga yang tersadar akan kesalahannya segera berpaling dari Jagat dan berlari ke arah patung yang berdiri di tengah jalan itu. Kamu tidak harus menghancurkan patung itu. Yang penting Mas Jagat bisa tersadar, tambah Abah. Iya Mas, Dirga sudah ngerti, balasnya dengan raut wajah yang sudah berubah. Ia pun mendekat ke sosok patung yang memang terlihat cantik, bukan karena ukirannya, namun karena sesuatu yang ditanam di tubuh patung itu. Tunggu sebentar Abah, ucap Dirga yang melewati patung itu dan mengambil posisi di belakangnya.
Dirga mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Bukan keris, tapi sebuah tasbih yang dengan segera ia bacakan doa sambil meletakkan tangannya di kepala patung itu. Abah terlihat tersenyum. Terlebih ada sebuah emas kecil yang terjatuh dari bagian tubuh patung itu. "Susu?" tanyaku. Abah mengangguk. Rupanya ada ratusan susuk yang tertanam di tubuh patung itu yang bisa memikat manusia untuk berbuat tidak wajar. Melihat apa yang dilakukan oleh Dirga, aku pun memutuskan untuk berkonsentrasi menghadapi kedua roh sinden itu. "Jangan kau sentuh tubuhku!" teriak roh sinden itu yang menyadari perbuatan Dirga. Ia bersiap melayang ke arah Dirga. Namun sekali lagi, aku melompat meraihnya dan membantingnya kembali ke tanah. "Urusan kita di sini," balasku. "Serangan kalian tidak akan bisa melukai kami," gertak sinden itu. "Aku hanya perlu menahan kalian," balasku. Bersamaan dengan itu, sudah beberapa butir benda seperti butiran emas, berlian terjatuh dari tubuh patung itu. Perlahan aku melihat Mas Jagat mulai terhenti sejenak. Ia seperti mulai mendapati kesadarannya. "Jagat, sadar Jagat!" teriak emak dari dalam mobil. Saat itu Jagat benar-benar terhenti dan terduduk. Ia menoleh ke arah emak yang berada di dalam mobil dan membaca situasinya. "Sialan!" teriak Jagat kesal. Ia melihat Dirga sedang meruqyah patung itu dan kami yang sedang melawan roh sinden itu. "Dirga, lanjutkan sampai susuk patung itu habis," perintah Mas Jagat, sementara ia berlari ke arah kami. "Mas, mending bantu Dirga," ucapku. "Aku punya rencana." Aku masih belum mengerti, tapi Mas Jagat ikut bertarung denganku seolah menanti sesuatu. Sama sepertiku, serangan-serangan Mas Jagat sulit untuk mengenai roh sinden itu. "Bawa mereka mendekat, Mas," pinta Mas Jagat. Aku belum mengerti, tapi sesuai permintaannya, aku menarik salah satu arwah sinden itu dan kembali mencoba menyerangnya. Namun seperti sebelumnya, seranganku sulit untuk mendarat, tapi tidak dengan Mas Jagat. Saat makhluk itu menghindar dari seranganku, ia sudah menunggu di belakang dan menarik sosok makhluk itu ke dalam sebuah kabut yang sepertinya merupakan ilmunya. Mereka berdua pun menghilang ke dalam kabut. Namun dari belakangku, tiba-tiba Mas Jagat muncul dari kabut lain. "Satu lagi," ucapnya. Kini aku mulai mengerti. Bila tidak dapat mengalahkannya, mungkin kami hanya perlu menjauhkannya. "Kamu bawa kemana, Mas?" tanyaku. "Aku ajak kencan sebentar," balasnya santai. Melihat kejadian itu, satu-satunya roh sinden yang tersisa mencoba melarikan diri. Namun ada keraguan di dirinya. Ia masih melihat Dirga meruqyah tubuh patungnya. "Tadi godain, sekarang mau diajak kencan kok kabur?" ucapku yang tiba-tiba melompat dan muncul di belakang roh sinden itu. "Manusia sialan!" teriaknya. Aku pun kembali menariknya ke bawah. Dan sudah ada kabut putih yang disiapkan Mas Jagat. Ia pun menerima tubuh roh sinden itu dan membawanya ke dalam kabut itu. Seperti sebelumnya, Jagat kembali dengan cepat dari sisi lain. "Aman?" tanyaku. Jagat menggeleng. "Hanya sementara. Dalam hitungan menit mereka pasti bisa kembali keluar." Kami bertiga menyusul Dirga. Sudah banyak benda yang berserakan di bawah patung itu. Aku mengambil salah satu susuk yang terjatuh dan memeriksanya. Ada aliran kekuatan hitam dari susuk itu yang masih terikat dengan patung itu. "Enggak, ini enggak bisa. Walaupun kita bersihkan semua, benda ini akan kembali masuk ke dalam tubuh patung itu," ucapku. Kami bertiga saling bertatapan dan memutuskan untuk menghentikan Dirga. "Cukup Dirga, kita pergi sekarang sebelum patung ini pulih lagi dan roh sinden itu menemukan jalan kembali," perintah Mas Jagat. Dirga pun menutup doanya dan kembali memasukkan tasbihnya. Terlihat wajahnya penuh keringat yang menunjukkan keras usahanya. Baru beberapa melangkah, kami pun melihat butiran susu itu mulai bergerak perlahan satu persatu menuju tubuh patung itu. "Cepat!" teriak Mas Jagat. Kami pun segera mengambil posisi kami masing-masing di mobil dan melanjutkan perjalanan melewati patung yang sebentar lagi akan berhadapan dengan kami lagi. "Patung itu benar-benar tidak bisa dihancurkan?" tanyaku pada Abah dan Dirga. Abah menggeleng, masih sambil menenangkan anaknya. "Ki Luang, begitu ia bisa dikalahkan, semua patung itu hanya akan menjadi patung batu biasa," balas Abah. "Seandainya bisa dihancurkan, kekuatan Ki Luang akan menyusun dan menyatukan patung batu itu lagi," tambah Dirga. Aku mengerti,
Mungkin itu yang menyebabkan aku tidak bisa menghancurkan patung pendekar yang berada di desa Gandurejo. Beruntung saat itu aku terselamatkan dengan prasasti bertuah yang ada di hutan. Sedari tadi aku mencoba menghubungi Pak Lek. Entah mengapa sama sekali tidak ada jawaban. Kali ini aku benar-benar khawatir akan apa yang terjadi pada Pak Lek. Semoga saja tidak terjadi hal yang buruk dengannya. Akhirnya, setelah melalui perjalanan malam yang tidak wajar, kami pun sampai di kota tujuan kami. Sebuah kota di perbatasan yang penuh dengan peninggalan bangunan bersejarah. Kota ini terlihat sepi, hanya beberapa kendaraan yang melintas di jam sampainya kami saat ini. Seharusnya wajar, karena kami sampai setelah lewat tengah malam. Tapi entah mengapa, firasatku merasakan sesuatu yang sangat tidak enak. Ada wisma di timur kota, tidak jauh dari bekas keraton. Tujuan kita ke sana, Mas Jagat. Jelas Abah. Mas Jagat mengerti dan mengarahkan kendaraannya menuju tempat itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perempuan yang diselamatkan Mas Jagat dan Dirga pun terbangun. Jangan ke sana, ucapnya dengan panik. Neng, tenang Neng. Neng sudah aman di sini, ucap emak berusaha menenangkan. Perempuan itu berusaha mengenali situasinya dan menenangkan diri. Mas, lebih baik berhenti dulu, biar Nengnya menenangkan diri dulu, pinta emak. Mas Jagat setuju. Tidak hanya perempuan itu, kami yang ada di bak belakang pun sudah beberapa kali menggigil kedinginan dengan dinginnya cuaca malam ini. Beruntung selama perjalanan tidak terjadi hujan. Kami meregangkan tubuh di sebuah warung kopi pinggir jalan bersama beberapa truk dan bis malam yang singgah sebentar untuk sekedar mengisi kopi hitam di termosnya. Ada beberapa gorengan seadanya yang kami nikmati untuk menghangatkan tubuh sebelum melanjutkan perjalanan. Teh Siti gimana? Sudah sehat? Kemarin sempat demam loh, tanya Dirga pada perempuan bernama Siti itu. Sudah Dirga, sudah sehat. Makasih juga ya emak, balasnya yang sepertinya sempat sadar sesaat saat dirawat oleh emak. Dirga memang sempat berbicara bahwa perempuan itu salah satu keluarga jauhnya. Namun aku penasaran, sejauh apa hubungan mereka? Teh Siti ini masih saudara sama Dirga dan Abah? Tanya aku. Iya mas, saudara jauh. Saya sendiri baru setahun tinggal di desa Abah. Baru-baru aja kami tahu kalau ternyata kami satu trah, balasnya. Aku pun memperkenalkan diriku dan menjelaskan maksud kedatangannya hingga tiba di tempat ini. Teh Siti bercerita bahwa dia mengejar sosok Kiluang dan mendapati bahwa kepala ayahnya telah tergantung di hutan gaib tempat Dirga dan Mas Jagat menyelamatkannya. Ia terpancing untuk menjadi korban selanjutnya. Namun sebelum itu terjadi, Mas Jagat menyelamatkannya. Sebelum bapak meninggal oleh Kiluang, bapak sempat melarangku untuk pergi ke tempat ini. Ia menyuruhku pergi sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri, jelasnya. Tunggu, dengan keadaan yang diceritakan Siti, apa artinya kita datang ke tempat yang berbahaya? Memangnya apa yang terjadi di tempat ini, Teh? Tanya Dirga. Teh Siti terdiam sejenak, seolah mengingat apa yang diucapkan oleh ayahnya. Perang, tempat yang akan kita datangi adalah medan perang. Bapak menyuruhku untuk menjauh, jelasnya. Mungkin ayah Teh Siti mirip seperti Abah yang mendapatkan penglihatan dan petunjuk. Tapi, bila memang akan terjadi perang di sana, berarti mereka benar-benar butuh bantuan. Kalau memang ada perang, kok tidak kedengeran sampai sini ya? Tanya Dirga dengan polosnya. Mungkin belum terjadi, tidak terjadi, atau malah sudah selesai, balas Abah. Ucapan Abah itu seketika membuat kami gelisah. Tanpa banyak kata, kami pun kembali ke mobil dan bergegas menuju sebuah wisma tempat di mana peninggalan Trah Dharmawijaya masih tersisa. Singkat cerita, kami sampai di sebuah bangunan yang dikelilingi tembok putih yang cukup tinggi. Beberapa bagian sisi tembok menggunakan pagar hingga terlihat ada satu bangunan besar di tengah bersama beberapa bangunan pendampingnya. Bangunan ini megah, layaknya bangunan milik juragan zaman dulu dengan ornamen dekorasi kayu yang antik. Tapi bangunan ini begitu sepi. Kami berhenti di hadapan pintu kayu besar yang menjadi gerbang masuk wisma ini. Dikunci? Tanyaku. Iya mas, balas Dirga yang masih mencoba mengotak-atik gembok besar yang menahan pintu itu dari dalam. Ada lubang di dekat bagian kunci agar orang bisa membuka gembok yang posisinya ada di dalam pintu itu. Aku ingin mencoba memeriksa, namun Abah mendahuluiku sembari merogoh tas kainnya. Coba ini, ucapnya.
Ada sebuah kunci perunggu berukuran besar dikeluarkan dari Abah dari tasnya. Aku melihat kunci itu sudah berkarat dan memiliki warna yang sama dengan gembok yang mengunci pintu kayu. Dan akhirnya gembok itu terbuka dengan mudah. "Bisa, Bah," ucap Dirga. Kami pun berhasil masuk dan kembali menutup pintu besar itu. "Itu kunci dari mana, Bah?" tanya Mas Jagat. "Kunci itu teh ditinggalkan orang tua Abah. Saat melihat gembok besar itu, Abah langsung kepikiran kunci ini," balasnya. Mendengar cerita Abah, aku merasa seolah leluhur Abah juga sudah tahu kejadian ini akan terjadi. Tapi, apakah mereka juga sudah mempersiapkan bagaimana caranya menghentikan semua ini? Kami pun berjalan ke dalam bangunan, melewati pepohonan besar yang tumbuh terawat di sana. Aku yakin sebelumnya bangunan ini tidak sesepi ini. Pasti sedang terjadi sesuatu. Semakin kami mendekat, terdengar suara aneh dari dalam, seperti suara orang menggumam atau membaca mantra. Cahaya api mulai terlihat dari taman yang dikelilingi bangunan. Samar-samar mulai terlihat beberapa orang di sana. Dan benar, puluhan orang tengah mengenakan baju kebaya sedang duduk bersila membentuk sebuah formasi sembari bersemedi. "Pak Le, itu Pak Le!" Aku berteriak bersiap menghampiri Pak Le yang juga melakukan hal yang sama. Tapi Abah menahanku. "Tahan dulu," ucap Abah sembari menunjuk pada seseorang yang sudah terbaring dengan kaki masih bersila. Dari mulutnya keluar darah hitam yang tidak berhenti mengalir. Terdengar lagi suara seseorang yang tengah mencoba menahan sesuatu hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. "Mereka sedang bertarung," ucap Abah. Seketika kami semua menatap Abah meminta penjelasan. "Ilmu Rogo Sukmo. Mereka semua sedang melepaskan sukmanya dan bertarung. Kalian tunggu sebentar," ucap Abah. Abah pun mengambil posisi duduk bersila di dekat mereka dan membacakan sebuah mantra. Tak berapa lama, aku melihat sukma Abah melesat meninggalkan tubuhnya. Dirga, Abah juga bisa ilmu raga sukma seperti Pak Le?" tanyaku. "Dirga nggak tahu, Mas. Ini pertama kalinya Dirga melihat Abah seperti ini," balasnya. "Gila, ilmu raga sukma merupakan ilmu tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan bila seseorang sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu. Banyak resiko yang akan terjadi di alam roh apabila seseorang belum menguasai tingkatan sebelumnya." "Terus kita gimana? Cuma menunggu?" tanya Dirga. Aku dan Jagat memperhatikan kondisi sekitar dengan seksama. "Cari mereka yang terluka dan masih hidup. Kita bacakan doa dan ayat suci untuk memperkuat sukma mereka di alam sana," perintahku. "Emak, Siti, jangan jauh-jauh dari kami ya," ucap Mas Jagat. Iya, emak takut," ucap emak yang masih terus berusaha menenangkan Siti. Gila, tepat sesaat memasuki formasi ini, aku merasakan aliran kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu beradu berlomba untuk mencapai tubuh ini dan sebaliknya. Tapi di sini aku mendapat petunjuk. Tidak semua orang-orang ini mampu menggunakan ilmu Rogo Sukmo. Keberadaan Pak Le di tengah formasi ini seolah membagi kekuatannya untuk digunakan oleh mereka. "Rupanya Pak Le sudah memulai pertarungan ini lebih dulu," ucap Mas Jagat. Aku pun tidak mau ketinggalan. Yang bisa kami lakukan saat ini adalah mengurangi resiko kematian mereka yang terluka sembari menunggu kabar dari Abah. Sekali lagi, terdengar suara seseorang yang memuntahkan darah. "Dirga, bantu bapak yang di sana," perintahku. Dirga segera menuju tempat orang itu dan membantunya duduk. Ia menenangkan tubuh orang yang hampir kehilangan kesadaran itu sembari membacakan amalan yang mampu memulihkan kondisi sukmanya. Tak tinggal diam, emak dan Siti menghampiri orang yang terluka dan membantu membersihkan luka yang terjadi di pertarungan yang tak kasat mata ini. Baru kali ini, aku merasa bingung. Aku tidak menguasai ilmu Rogo Sukmo seperti Pak Le dan Danan. Aku takut kali ini tidak dapat berbuat banyak. Angin malam berhembus semakin kencang. Tetesan keringat mulai menetes deras dari pelipis semua orang yang ada di tempat ini. "Panjul!" Tiba-tiba Pak Le tersadar. "Dirga." Abah juga tersadar dari ilmunya, tapi mereka terlihat panik. Kami pun segera berkumpul untuk mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. "Roh sinden membawa kutukan, roh pendekar membawa pasukan yang mengerikan, dan roh makhluk berwujud kakek tua berkepala kambing menyediakan tumbal bagi mereka. Semua begitu mengerikan," jelas Abah. "Apa Kiluang ada di sana?" tanyaku. Abah mengangguk, namun ia seperti masih bingung.
Pak Lek juga tidak menyangka akan semengerikan ini. Tanpa adanya tanda-tanda dan peringatan, tiba-tiba nyawa mereka ditarik dengan paksa dari tubuhnya. Jelas Pak Lek. Firasat yang ditunjukkan oleh Kris Sukmageni membawa Pak Lek datang ke tempat ini. Saat itu tengah terjadi hal yang mengerikan di tempat itu. Ada seorang sesepuh bernama Raden Topo Dharmawijaya yang menjaga pusaka di Wisma ini yang sudah memperingatkan bencana ini. Seluruh keturunan Dharmawijaya yang masih dapat dihubungi pun berkumpul untuk mencari cara menghadapi apa yang akan dilakukan Ki Luwang tersebut. Seharusnya mereka bisa bertahan dengan keberadaan orang-orang yang menguasai ilmu kanuragan. Tapi sayangnya tidak semudah itu. 2 hari yang lalu, tiba-tiba istri Raden Topo meninggal dengan mendadak tanpa ada bekas luka. Nyawanya menghilang begitu saja dan tubuhnya membusuk dengan cepat. Setelahnya, terjadi hal yang sama terhadap beberapa anggota terah yang lain. Namun beruntung, Raden Topo segera memberi petunjuk anggota terah yang lain dengan cara menolongnya sebelum bernasib sama seperti istrinya. Sayangnya, walau begitu mereka yang kena serangan menjadi gila dan berkelakuan aneh. Sukma mereka disandra oleh Ki Luwang. Saat Raden Topo mencoba menolongnya, sudah ada sepasukan makhluk yang dibawa oleh ketiga patung terkutuk itu untuk menghabisi kami. Jelas Pak Lek. Terus, kami harus bagaimana Pak Lek? Apa aku harus membawa tubuh Cahyo dan Dirga ke alam itu? Tanya Mas Jagat. Jangan, patung-patung itu masih ada di alam ini. Mereka akan kemari. Tahan Abah. Pak Lek mengangguk setuju dengan Abah. Kami akan menghadapi Ki Luwang di alam sana, dan kalian bersiap untuk menghadapi mereka. Jelas Pak Lek. Biar ku bantu Pak Lek, ucap Jagat. Tidak, kalian bantu Cahyo dan jaga Dirga. Ingat, Kris Dasa Sukma tidak bisa digunakan di hadapan patung Ki Luwang, ucap Abah. Ada gudang pusaka di belakang. Keluarkan dan gunakan semua kemampuanmu untuk melawan mereka. Tidak mungkin mereka tidak terkalahkan, ucap Pak Lek. Abah pun memerintahkan Emak dan Siti untuk mencari dan membawakan semua pusaka yang ada di gudang pusaka. Aku teringat ilmu penghancur pusaka jagat yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Mungkin bila itu digunakan, kami bisa menghancurkan patung batu itu agar wujud rohnya yang bertarung dengan Pak Lek dan Abah bisa sirna. Terlihat beberapa orang yang melengkapi formasi itu kewalahan dan hampir kehilangan kesadaran. Pak Lek dan Abah pun semakin khawatir. Kami titipkan tubuh kami, ucap Pak Lek. Aku dan Jagat mengangguk. Kami sama-sama bersiap menghadapi firasat mengerikan yang mendekat ke arah kami. Sebelum kembali, Pak Lek membacakan sebuah doa dan mengatur gerakan tangannya. Perlahan muncul api yang membara di tangannya. Ia mengusapkan itu pada beberapa orang yang terluka dan meninggalkannya melayang di tengah-tengah kami begitu saja. Gunakan seperlunya, ucap Pak Lek. Geni Baraloka, itu adalah ilmu terkuat milik Pak Lek. Tanpa kekuatan penyembuh Kris Sukmageni, Pak Lek pasti sudah benar-benar menguras tenaganya. Dalam beberapa hela nafas, Pak Lek dan Abah yang duduk berhadapan mulai kehilangan kesadarannya dengan sukmanya yang melesat entah kemana. Tembok yang mengelilingi wisma ini tingginya lebih dari 2 kali tubuh manusia. Coba bayangkan apa yang kami lihat. Ada sosok bayangan makhluk besar berkepala kambing yang menatap kami dari atas tembok gerbang. Tak cukup sampai di situ. Seketika aku menjadi gelisah ketika suara tembang aneh mulai terdengar dan mengganggu ketenanganku. Dorokasmolo, itu adalah sebutan untuk patung berhala berwujud kakek berkepala kambing. Namun dengan tumbal yang ia dapatkan, ia bisa mendapatkan wujud roh sebesar itu. Raden Rogobiryono, patung pendekar mengerikan tanpa mata dengan tangan yang memanjang hingga ke tanah. Itu adalah patung yang sama sekali tidak dapat dihancurkan bahkan dengan kekuatan Wanasura. Dewi Lawung Mayit, sebutan untuk patung sinden menawan yang menampung ratusan susuk untuk menghasut calon tumbalnya. Kini ketiga patung arwah yang tidak dapat dikalahkan oleh aku, Danan dan Pak Lek pun muncul di hadapanku, Dirga dan Mas Jagat. 3 lawan 3. Tapi dari hasil pertarungan sebelumnya, bahkan dengan bantuan dari yang lain, kami sangat sulit untuk mengimbanginya. Saat ini, kami hanya bisa berpegang pada takdir yang telah ditentukan oleh Yang Maha Pencipta. Aku yakin, pasti ada jalan untuk menghadapi tragedi ini. Mas, tiba-tiba Dirga maju mendahului kami. Dorokasmolo, dukun berhala dengan wujud raksasa itu, biar aku yang menghadapinya, ucap Dirga. Bukan Kris Dasa Sukma yang digenggam oleh Dirga, melainkan sebuah tasbih dan keyakinan yang kuat untuk mengalahkan sosok besar yang bahkan membuat Danan kewalahan. Jangan nekat Dirga,
Kita pikirkan strategi dulu, balasku, walau tak tahu rencana terbaik apa yang bisa kami lakukan. Kalau tidak bisa menghadapinya tanpa pusaka, berarti aku belum mempercayakan hidupku sepenuhnya pada penciptaku, ucapnya dengan mata yang tajam. Jagat memperhatikan Dirga sebentar dan menyusulnya. Dewi Lawung mayit, sinden itu biar aku yang melawan, ucap Jagat tiba-tiba. Mas, jangan ikutan nekat, ini bahaya, tahanku. Haha, tenang Cahyo, jangan sekhawatir itu. Ingat, sebelum bertemu kalian, aku dan Dirga sudah melakukan perjalanan berdua dan selalu mampu menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah kami temui, jelas Jagat. Iya mas, aku harus bisa mengalahkan keraguanku, tambah Dirga. Aku juga harus bisa mengalahkan nafsuku agar tidak terpengaruh seperti tadi lagi, ucap Mas Jagat. Sepertinya aku tidak bisa menahan mereka. Semoga saja mereka menemukan cara untuk mengalahkan Doro Kasmolo dan Dewi Lawung itu. Wanasura! Panggilku pada sahabat tak kasat mataku dan mulai membakar emosinya. Kita berhadapan lagi dengan pendekar jelek itu. Kali ini kita harus menang, ucapku. Suara geraman nafas Wanasura mulai menyesuaikan dengan jantungku. Bersamaan dengan itu, muncul cahaya dari beberapa tempat yang menyorot ke langit tepat di atas kami. Seketika, aku mengingat tentang prasasti bertuah yang pernah kumanfaatkan. Ini adalah perang penentuan. Semua akan berakhir di sini, jelasku. Suara gerbang yang ambruk terdengar dari keberadaan sosok ketiga makhluk mengerikan yang menerobos masuk ke dalam wilayah Wisma. Aku sudah mengira keberadaan mereka diikuti sosok demit-demit alas dan berbagai sosok arwah gentayangan yang menyerbu ke dalam. Aku sudah muak dengan semua itu dan membiarkan Wanasura menandai wilayahnya. Kali ini Wanasura sudah dibakar amarah. Suara raungannya berkali-kali lebih kuat membuat tidak ada roh pengganggu yang berani mendekat ke wilayah kami. Saat ini kami hanya harus fokus pada lawan kami masing-masing. Baru bersiap menyerang, tiba-tiba suara tembang Dewi Lawung timbul dan hilang dengan aneh. Aku memperhatikan Mas Jagat sedang bertarung di dalam kabut putih yang menghubungkannya dengan alam lain. Dirga tidak henti-hentinya melantunkan doa dan mendekat ke sosok bayangan raksasa besar Doro Kasmolo. Makhluk besar itu tidak menyerang. Ia malah mengirimkan makhluk-makhluk pengikutnya dengan wujud manusia berkepala hewan. Roh siluman tidak berani melawan sendiri. Sudah kuduga kau lemah, ucap Dirga. Katakan itu kalau kau sudah jadi mayat, balas Doro Kasmolo. Aku belum pernah melihat Dirga bertarung seperti ini. Ia hanya menghindar sembari tidak putus membaca doa. Tangannya berusaha membalas siluman-siluman jelmaan manusia itu dan menangkap kepalanya. Perlahan tapi pasti, ia meruqyah roh yang terkena tipu daya Doro Kasmolo untuk kembali menjadi roh manusia. Dirga, ucapanmu benar. Dia lemah. Aku dan Pak Lek gagal menghancurkan patung sinden dan pendekar, tapi Danan sempat memecahkan patung itu hingga terbelah sebelum menyatu kembali. Ucapku melewatinya dan menghadapi Raden Rogo. Terdengar dentuman suara pukulanku yang diperkuat pukulan Wanasura. Namun seranganku sama sekali tidak menggores sosok makhluk yang wujudnya persis seperti patung yang kulihat kemarin-kemarin. Secara kasat mata, ketiga patung itu tidak bergerak dan hanya berdiam di satu tempat. Namun tubuh roh yang mereka miliki menyerang kami dengan kemampuannya masing-masing. Hampir saja aku lengah. Tangan Raden Rogo yang panjang hampir saja menangkap kepalaku. Namun aku berhasil menjauh dan kembali menyerang. Ada sesuatu yang ingin ku coba lakukan. Dari balik sarung, aku mengeluarkan sebuah pusaka batu berbentuk pisau. Ini adalah pusaka tanpa nama milik Mas Linus yang belum sempat ku kembalikan. Aku mengambil ancang-ancang dan kulemparkan pusaka itu sekuat tenaga ke arah Raden Rogo. Ia menghindar hingga pusaka itu melesat dan menabrak tubuh aslinya. Tunggu, ia menghindar, tapi serangan itu mendarat di tubuh patung Raden Rogo dan dari suara itu aku memastikan ada retakan di sana. Bocah brengsek, umpat Raden Rogo. Aku tersenyum. Ternyata batu pusaka pisau itu lebih kuat dari batu yang digunakan untuk patung Raden Rogo. Hahaha, berhasil. Ternyata batu pusaka itu lebih hebat darimu, ledekku. Raden Rogo terlihat kesal. Ia mencoba menyerangku, namun aku bergerak dengan lincah dan mengambil kembali pusaka itu. Tentu saja, umurku sudah ribuan tahun sebelum menjadi pusaka. Jangan bandingkan aku dengan batu remeh sepertinya. Tiba-tiba, aku berbicara sendiri saat kembali menggenggam pusaka itu.
Mas Cahyo kerasukan? Tanya Dirga yang khawatir saat melihat keanehan pada suaraku. Enggak, tapi aku bingung. Ini aku, pusaka batu yang kau genggam. Tenagaku sudah mulai pulih. Akan kubantu kalian mengalahkan makhluk ini, ucap sosok pusaka pisau batu itu melalui tubuhku. Aku merasakan keselarasan antara tanganku dengan pusaka ini. Saat Raden Rogo tiba-tiba berada di dekatku, aku melempar pisau batu ini ke tubuhnya dan membuatnya terpental. Berbeda dengan sebelumnya, pisau batu itu pun terpental kembali ke arahku. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, aku pun kembali melemparkan pisau batu ke Raden Rogo. Dan pisau batu itu kembali ke tanganku. Hebat, mirip seperti kerisnya Dirga yang bisa kembali sendiri, ucapku. Sebenarnya tidak seperti keris Dirga. Batu ini kembali dengan terpental, seolah seranganku sengaja menentukan sudut yang tepat untuk melompat kembali. Titik bagian tubuh Raden Rogo yang kuserang pun mulai menghitam dan terluka. Sayangnya, itu tidak cukup. Saat mengetahui seranganku mampu melukainya, Raden Rogo menghadapiku dengan lebih berhati-hati. Tangannya yang panjang dan besar bisa tiba-tiba berada di dekatku dan membuatku terpental walau sudah menangkisnya. Tapi setiap itu terjadi, aku kembali menyerang dengan pusaka batu ini. Sahabat Panglima Kera, percepat pertarungan ini. Teman-teman kalian sudah kewalahan, ucap pusaka pisau batu itu lagi melalui tubuhku. Aku memperhatikan Pak Lek, Abah dan mereka yang sedang bertarung di alam lain. Mereka terlihat gelisah dan menahan luka yang mereka rasakan. Terdengar suara benda yang berjatuhan di depan pelataran bersama kedatangan Teh Siti dan Emak. Puluhan pusaka terlihat terjatuh dari satu peti yang mereka bawa berdua. Mas, apa benar ini? Teriak Teh Siti. Mas Jagat menoleh sebentar dan berlari ke arahnya. Bisa, ini bisa digunakan, ucap Mas Jagat. Keris, belati, perhiasan kuningan, mata tombak, hingga benda peninggalan kerajaan zaman dulu berada dalam satu peti lagi. Siti, mau kemana? Tanya emak yang melihat Siti yang hendak pergi lagi. Cermin, masih ada cermin di sana. Ada seseorang yang ingin berbicara dengan Siti dari balik cermin itu, ucapnya. Hati-hati, kamu bisa terpengaruh, ucap emak. Bukan emak, dia leluhur Siti. Mendengar ucapan Siti, emak ikut menemaninya lagi untuk memastikan sosok yang ingin berbicara dengan Siti. Jagat mengambil sebuah keris dan kembali ke medan pertempuran. Saat sudah siap, dekatkan patung-patung itu ke arahku, ucap Mas Jagat. Ia pun membaca sebuah ajian yang membuat keris itu bisa menyala. Aku tahu itu adalah ajian Watu Geni yang ia salurkan ke keris di tangannya. Kekuatan keris dan ajian itu melebur jadi satu, membentuk kekuatan yang mengerikan. Sudah Mas, jangan sakiti aku lagi. Sosok roh sinden cantik tiba-tiba berada di belakang Mas Jagat. Ia memeluknya dari belakang seolah berusaha mempengaruhinya. Mas Jagat terdiam, tatapannya kosong bersama kabut hitam yang perlahan mengelilingi tubuhnya. Mas Jagat, sadar! Teriakku, tapi sepertinya teriakanku tidak mampu mencapai kesadarannya. Aku ingin menghampirinya, namun sebuah pukulan membuatku terpental. Tangan roh sinden itu mulai menggerayangi tubuh Mas Jagat hingga mencapai kepalanya. Dari gerakan tangannya, aku menduga ia akan mematahkan kepala Mas Jagat yang sedang dalam pengaruhnya. Namun, sebelum itu terjadi, tiba-tiba Mas Jagat menghilang bersama sosok itu. Sisa kabut yang menggantikan posisi mereka menandakan itu adalah ilmu Mas Jagat. Tak berapa lama, Mas Jagat kembali dalam keadaan basah kuyup. Mas, kamu gak apa-apa? Tanya Dirga yang mulai kewalahan menghadapi makhluk besar yang kini langsung menghadapi Dirga. Enggak, cuma aku ajak kencan ke danau di alam sana. Gitu aja dia udah kapok, balas Jagat santai. Kini ia segera berlari menuju patung sinden itu dan melemparkan kerisnya yang masih menyala ke patung itu. Serangan dari pusaka yang Jagat korbankan itu berhasil membuat patung sinden itu pecah. Ia segera mengambil pusaka lain. Kali ini mata anak panah. Ada 3 pusaka di tangannya dan ia bersiap melemparkannya lagi dengan jurusnya. Sudah Mas, sudah. Sosok sinden itu kembali muncul di hadapannya dengan wajah memelas. Berisik, aku sudah melihat apa yang kau lakukan pada tumbalmu, ucap Jagat. Ia pun melemparkan mata panah itu menembus wujud sinden itu dan kembali menghancurkan patung berwujud sinden itu. Tepat saat patung itu terpecah,
sosok sinden yang cantik itu berubah menjadi hitam dengan wajah yang mengerikan. "Tolong ya, Mas Jagat," ucap Dirga. Mas Jagat mengangguk dan memilih sebuah pusaka perunggu berbentuk cakram. Ia berganti posisi dengan Dirga dan sekali lagi menggunakan ajian watu geni dengan perantara cakram perunggu itu. Tepat saat patung Dorokasmolo pecah, sosok raksasa itu berubah menjadi kakek tua renta yang bahkan tidak dapat mengangkat tubuhnya sendiri. Kini giliranku. Mas Jagat kembali untuk memilih sebuah pusaka lagi. Namun sepertinya itu tidak perlu. Dengan pusaka pisau batu ini, aku berkali-kali mengarahkan seranganku ke patung Raden Rogo hingga tubuh patungnya terkikis. "Kalian akan menanggung dosa Dharma Wijaya," ancam Raden Rogo yang sabetannya semakin menguat hingga menumbangkan beberapa pohon di tempat ini. Aku tidak akan terpancing oleh amarahnya. "Jangan dilempar lagi." Pisau batu itu berkata lagi kepadaku, dan sepertinya aku mengerti maksudnya. Ajian penguat raga dan kekuatan Wanasura. Aku mempersiapkan semua yang aku miliki dan berlari cepatnya ke arah patung Raden Rogo lagi. "Kita lihat siapa yang akan mati," ucap Raden Rogo yang mempersiapkan cakarnya untuk menghabisiku. Kali ini aku tidak gentar. Aku jelas merasakan patung Raden Rogo tidak sekuat sebelumnya saat ku hadapi di desa Gandurejo. Aku rasa ia belum pulih sepenuhnya dari kutukan prasasti bertuah itu. Aku menendang pergelangan tangan Raden Rogo yang panjang dan menghindari lengan satunya dengan mengikuti pergerakan niat dari serangannya. Itu adalah gerakan yang sering digunakan oleh Guntur ketika bertarung. Sepertinya aku harus membiasakan cara bertarung seperti mereka untuk lebih bisa menyimpan tenaga. Dengan cara itu, aku bisa menghindari Raden Rogo dengan mudah dan mencapai ke tubuh patungnya. Dengan sekali lompatan, aku menancapkan pusaka pisau batu yang kugenggam ke ubun-ubun patung Raden Rogo. "Kiluang, pulihkan kami. Akan kami balaskan ini semua," teriak Raden Rogo. Kini ketiga patung itu telah hancur. Mas Jagat tidak jadi menghancurkan satu pusaka lagi. "Jangan biarkan orang itu menggunakan ilmunya kepadaku." Terdengar suara pusaka batu itu membicarakan Mas Jagat dari dalam tubuhku. Rupanya pusaka batu ribuan tahun pun takut dengan ilmu yang dimiliki Mas Jagat. Kami memutuskan untuk mengawasi pecahan patung batu itu dan meruatnya agar tidak ada kekuatan hitam yang membuatnya kembali pulih. Tapi itu tidak lama. Seketika kami merasakan ada sosok yang melayang-layang di atas bangunan ini dengan energi yang besar. Aku mulai waspada. Namun tidak berapa lama dari dalam bangunan, Pak Lek dan Abah yang telah kembali ke tubuhnya berlari menghampiri kami. "Bahaya! Asap itu yang merubah Danan menjadi patung!" teriakku. Seketika seluruh abdi panik. Aku pun masih belum mengetahui cara menghadapi serangan itu. "Raden, jangan nekat!" Raden Topo berusaha menahan temannya yang mencoba menghentikan Kiluang. Sayangnya, dalam sekejap ia tak bisa bergerak dan perlahan berubah menjadi patung batu. Mereka pun memutuskan untuk mundur ke pelataran. Tapi sebentar lagi asap itu mencapai Pak Lek. Aku tidak dapat berpikir. Jangan sampai setelah Danan, kini Pak Lek juga berubah jadi patung. Setidaknya aku bisa menolong Pak Lek untuk menjauh. "Tunggu!" Belum sempat aku bergerak, tiba-tiba terdengar suara Teh Siti yang keluar dari dalam dengan membawa sebuah cermin besar yang ia bawa bersama emak. "Tolong lihat ini!" teriak Teh Siti. "Itu cermin pusaka Dharma Wijaya, peninggalan istana Prabu Arya," ucap Raden Topo. Ia pun segera membantu Siti membawa cermin itu ke hadapan kami. "Dirga, Mas Cahyo," Teh Siti memanggil dan mengisyaratkan kami untuk menatap cermin itu. Ada bayangan yang berbeda dari dalam cermin itu. Sebuah bayangan tempat mengerikan yang tidak dapat kulupakan. Bayangan dari jagat Segoro Demit. "Apa maksudnya ini?" tanyaku. Belum sempat Siti menjawab, tiba-tiba ada sosok pria yang muncul dari cermin itu. "Eyang Prabu Arya?" tanya Dirga. Sosok di balik cermin itu mengangguk tersenyum. "Aku sempat terjebak di jagat Segoro Demit, sebuah alam yang tidak terbatas ruang dan waktu. Aku sudah menemui banyak keturunanku dan sudah melihat bencana-bencana yang mereka alami," ucap Prabu Arya. "Maksud Eyang?" tanya Dirga bingung. "Ikatan Cahyo dengan alam jagat Segoro Demit dan ikatan Dirga dengan Prabu Arya memungkinkan cermin ini menunjukkan masa di mana Prabu Arya masih hidup dan terjebak di alam itu," ucap Raden Topo.
Biar saya tunjukkan hal yang sebenarnya yang terjadi pada Kiluang musuh kalian, ucap Prabu Arya. Sekarang aku mulai mengerti. Rupanya Prabu Arya yang sempat terjebak di jagat Segoro Demit sempat berkeliling melintasi ruang dan waktu untuk menemui keturunannya dan mewasiatkan apa yang ia miliki. Dia sangat bijak dibandingkan aku, Cahyo, dan Pak Lek yang hanya berfokus untuk mencari jalan pulang dari alam itu. Kiluang, hentikan. Ada yang ingin menemuimu, teriak Abah sembari menunjukkan cermin itu. Pantulan wujud Prabu Arya membuat Kiluang geram. Ia pun melepaskan Pak Lek dan menatap cermin itu. Kau sudah mati. Siapa kau? Prabu Arya hanya menggeleng kasihan melihat sosok Kiluang. Ia pun menghilang dan menunjukkan sebuah kejadian dari dalam cermin itu. Junjung tinggi etika perang. Walaupun kita menang dengan menyakiti mereka yang lemah, itu hanya akan merubah kalian menjadi monster. Terdengar suara pidato Prabu Arya di hadapan prajuritnya. Membunuh perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang sudah menyerah, itu adalah kejahatan besar. Lanjutnya, seluruh prajurit kerajaan Dharmawijaya memegang teguh keyakinan itu dan berperang dengan terus menjaga harga dirinya. Suatu ketika, terjadi perang antara kerajaan Dharmawijaya dengan kerajaan tempat Kiluang tinggal, kerajaan Paku Jagar. Mereka diam-diam membunuh prajurit perbatasan dan meminta beberapa pematung termasuk Kiluang untuk menyembunyikan jasadnya dalam patung batu buatan mereka. Prajurit Dharmawijaya sudah memastikan apa yang terjadi, tapi mereka masih belum mengaku dan terus menyerang kerajaan Dharmawijaya secara diam-diam. Peduli dengan keselamatan prajuritnya, Prabu Arya pun melakukan serangan ke kerajaan di mana tempat Kiluang tinggal itu. Ia menghancurkan satu desa yang berisi pematung dan meratakannya. Walau begitu, beberapa pematung termasuk Kiluang berhasil lolos. Prajurit Prabu Arya hanya menyandera perempuan, anak kecil, dan orang tua yang sudah menyerah. Sampai terjadi suatu tragedi. Ternyata penyerangan itu adalah umpan dari kerajaan Paku Jagar. Mereka sengaja mengorbankan desa Kiluang untuk menghabiskan energi pasukan Dharmawijaya untuk melakukan penyerangan di kamp prajurit saat mereka lengah. Kiluang dan warga desa yang bersembunyi diajak untuk membalas dendam atas hancurnya desa mereka. Sementara mata-mata prajurit Paku Jagar sudah mempersiapkan serangan dari dalam. Ada prajurit mata-mata yang sudah mengincar kecantikan Nyi Sasma. Mereka jugalah yang meyakinkan Nyi Sasma bahwa prajurit Dharmawijaya tidak akan melukai wanita dan anak-anak. Hal itu membuat Nyi Sasma tenang dan ikut bersembunyi dengan Kiluang. Rencana mereka berhasil. Mereka pun mendapati Nyi Sasma ditahan di kamp prajurit sebelum dibawa ke kerajaan. Malam itu, prajurit Paku Jagar yang menyamar sebagai mata-mata melampiaskan nafsunya pada Nyi Sasma dengan leluasa. Tidak hanya itu, Kiluang sendiri ternyata sudah menjadi incaran prajurit-prajurit kerajaannya sendiri. Mereka sadar Kiluang adalah keturunan terah keramat yang bernama Warnoguni, terah keturunan orang-orang yang memiliki ilmu memberikan kehidupan pada benda seperti patung. Leluhurnya pernah memberontak pada kerajaan, namun berhasil diredam. Sayangnya itu hanya tipu muslihat. Kerajaan Paku Jagar diam-diam mengeksekusi terah Warnoguni karena ketakutan dengan kemampuannya. Kiluang Warnoguni dan anaknya Gumindar Warnoguni juga tidak luput dari incaran mereka. Oleh karena itu, prajurit itu bisa membunuh bayi itu tanpa belas kasihan. Mengenaskan, selama ini kau tertipu dengan muslihat kerajaanmu sendiri, ucapku pada sosok yang kini terlihat terpaku itu. Bagaimana tidak, setelah beratus-ratus tahun baru ia sadar bahwa yang menghabisi anak dan istrinya adalah orang-orang yang ia bela. Tidak mungkin. Kiluang masih tidak bisa terima dengan kenyataan. Ini kenyataannya. Kau sendirilah yang paling tahu tentang sejarah leluhurmu, ucap sosok Prabu Arya Dharmawijaya dari dalam cermin itu. Kiluang mengamuk. Ia berteriak dan menangis jadi-jadinya. Kami khawatir akan apa yang akan dia lakukan setelah ini. Tugasku selesai sampai di sini. Aku masih harus mengejar sosok penari terkutuk yang memecah belah kerajaan Dharmawijaya, ucap Prabu Arya. Seketika, penglihatan dari pusaka cermin itu pun menghilang. Bersamaan dengan itu, cermin itu pecah dengan sendirinya. Sepertinya, cermin pusaka itu juga sudah menyelesaikan tugasnya. Kini kami hanya bisa menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kiluang. Sudah Ki, semua sudah jelas. Kami bisa membantu agar Kiluang bisa pergi dengan tenang. Seluruh dosa yang ada adalah urusanmu dengan Yang Maha Pengampun. Sayangnya, Kiluang kini dibakar api amarah. Ia menatap kami semua dengan penuh dendam
tanpa mau menerima kenyataan yang ada. Dendam harus dibalaskan. Bila bukan Terah Dharma Wijaya, berarti semua orang harus menerima dendamku, ucapnya. Kiluang kini menyerang ke arah kami dengan asap hitam yang menyelimutinya. Kami pun bersiap menerima serangannya sembari berusaha menghindari asap hitam itu. Tapi tepat sebelum Kiluang mencapai kami, sebuah keris melesat dari atas langit dan menahan Kiluang. Itu keris Raga Sukma, ucapku. Aku segera menoleh ke sekeliling bangunan ini dan menemukan sosok roh yang mendekat ke arah kami. "Mas Danan!" teriak Dirga. Aku tersenyum dan segera menghampiri sosok itu. "Sudah kuduga, kamu pasti datang menggunakan ilmumu," ucapku menyambutnya. Sebelum berubah menjadi patung batu, Danan menggenggam keris Raga Sukma. Aku yakin pasti ia menyelamatkan Sukmanya dengan menggunakan ilmu Raga Sukma sebelum menjadi batu. Iya, tapi ada kendala. Kalau aku mendekat ke Kiluang atau patung-patung itu, kekuatan keris Raga Sukma akan hilang, ucap Danan. "Terus kenapa sekarang bisa?" tanya Dirga. Danan menjelaskan bahwa pusaka Dharma Wijaya tidak dapat digunakan kekuatannya bukan karena takluk pada Kiluang atau patung ciptaannya. Dosa Dharma Wijaya terhadap Kiluang yang membuat pusaka Dharma Wijaya tidak pantas menyakitinya lebih lagi. Tapi saat kebenarannya terungkap, mereka, pusaka-pusaka Dharma Wijaya, tidak lagi punya alasan untuk menahan diri. "Berarti keris Dasa Sukma?" tanya Dirga. Danan mengangguk. Dirga pun memanggil kerisnya dan Pak Le mulai mengeluarkan keris Sukma geninya bersiap untuk bertarung. "Keluarkan semua pusaka kalian. Aku habisi kalian semua tanpa tersisa," teriak Kiluang. Kali ini seluruh asap hitam itu mengumpul ke semua pecahan patung sinden, prajurit, dan dukun itu. Mereka menyatu dengan patung Nyai Sasma dengan Kiluang yang merasukinya. Seketika, petir menyambar menunjukkan sosok bayangan yang sangat besar dari patung yang akan terbentuk itu. Asap hitam terus mengelilinginya, seolah bersiap merubah siapa saja menjadi batu. "Mengerikan, satu desa bisa hancur oleh makhluk itu," ucap Danan. Mas Jagat sepertinya mendapat sebuah pusaka menarik dari peti pusaka Dharma Wijaya. "Kalau gitu, kita selesaikan di alamnya," ucap Mas Jagat. Dengan pusaka yang berbentuk gelang kuningan, Jagat meletakkan telapak tangannya di tanah dan membaca beberapa baris mantra. Seketika, aku merasakan perubahan rasa di tempatku berpijak, dan dalam hitungan detik, kami sudah berpindah di sebuah tempat yang mirip sebuah pantai. "Kita selesaikan di sini," ucap Mas Jagat. Aku memperhatikan sekitar. Hanya aku, Dirga, Pak Le, Abah, Raden Topo, dan Roh Danan yang dibawa ke alam ini oleh Mas Jagat. "Kalau terjadi sesuatu, pusaka ini bisa menguncinya di alam ini dengan kita sebagai korbannya," ucap Mas Jagat. Kami semua menatap Mas Jagat. Ini keputusan penting yang dia ambil tanpa meminta persetujuan kami. Tapi beruntung tidak ada yang protes, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mengamankan desa. Besar, sosok itu begitu besar, seperti batu karang. Sosoknya seperti raksasa buto sakti yang bersiap melumat siapapun. Wajah dan tubuhnya terlihat kurus, tapi kekuatan besar memancar dari wujud mengerikan Kiluang itu. "Dendam ini harus dibalaskan," teriak Kiluang. Danan, Dirga, Pak Le, dan Abah sudah bersiap dengan pusakanya masing-masing. Aku pun bersiap dengan kekuatan Wanasura untuk menyerang. Namun tiba-tiba aku berbicara sendiri. "Jangan mau kalah. Biarkan ku tunjukkan kekuatan sebenarnya Panglima Kera Alaswana Marta." Sosok kesadaran pusaka pisau batu itu kembali berbicara. "Jul, ngomong sendiri?" tanya Danan bingung. Aku pun menunjukkan pusaka pisau batu itu dan segera dimengerti oleh Danan. "Memangnya apalagi yang bisa ia lakukan?" tanyaku. Aku merasakan kekuatan dari pusaka batu itu seolah melepaskan sesuatu dari jiwa Wanasura. Perasaan Wanasura menjadi tenang. Sesuatu yang berkecamuk dengan batinnya mulai menghilang, seolah membuka sesuatu yang baru yang pernah ia lupakan. "Ini alam roh. Kau bisa melepaskan Wanasura di alam ini," ucapnya lagi. Benar, mungkin dengan ini kami bisa bertarung lebih leluasa. Ini adalah alasan mengapa Panglima Kembar Alaswana Marta bisa menghancurkan kerajaan lawannya seorang diri. Ajian Triwikrama. Oke,
cerita part kali ini sampai di sini ya. Kita lanjutkan part selanjutnya besok sore. Jangan lupa hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk yang selalu support channel Ada Pagerangan. Dengan menonton saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah like dan share video ini supaya lebih banyak lagi yang ikut mendengarkan. Silahkan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.